Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Lutfi Service. Jadi di depan saya ada Xiaomi Redmi S2 yang kasusnya ini tidak ada sinyal, dan saya coba cek dulu untuk emailnya dia ada, dan saya juga sudah cek untuk baseband atau versi pita basisnya juga dia ada ya. Dan handphone ini disebabkan oleh untuk Xiaomi ini tidak terjadi apa-apa ataupun tidak terjadi kata usernya, dan tiba-tiba dia tidak ada sinyal. Pertama kasusnya dia ada sinyal satu kartu, dan SIM 2 nya itu enggak kebaca alias tidak ada sinyal, dan SIM satunya ada sinyal, dan lambat laun SIM satunya juga tidak ada sinyal, dan dua-duanya juga sekarang tidak ada sinyal. Oke, kita akan ngeceknya dengan membongkar handphone ini, karena kalau tanpa dibongkar kita tidak akan tahu apa-apa ya. Dan sebelumnya jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channelnya Lutfi Service, jangan lupa di subscribe dulu ya, karena satu subscribe itu sangat berharga banget bagi saya, khususnya saya teknisi pemula dan saya pun juga youtuber pemula, supaya saya lebih semangat lagi buat upload dan sharing tentang ilmu servisan saya, dan apapun yang saya bisa akan saya sampaikan ataupun akan saya share kepada kalian semua, khususnya buat kalian semua para teknisi pemula ya. Jadi mari kita sama-sama belajar untuk menjadi teknisi yang handal, yang insya Allah bisa berguna bagi pelanggan saya, pelanggan kita, dan bisa bermanfaat bagi semua orang ya. Oke, dan ini dalaman untuk handphone Xiaomi S2 nya, dan kita akan langsung mengeksekusi. Biasanya di handphone Xiaomi itu terjadi kendala di IC WTR, dan itu tidak menutup kemungkinan untuk terjadi kendalanya di IC WTR, karena untuk switch antena dia terpasang rapih, dan kita langsung saja bongkar untuk di area IC sinyal ya. Kita akan lihat apakah ada yang menjanggal di sana, dan ketika saya lihat tidak ada yang menjanggal, semua komponen yang ada di sana sudah bersih ya, nggak tahu bekas dibersihkan, nggak tahu apa ya. Yang jelas user bilang kepada saya sebelum diservis ke konter saya ini juga belum pernah diservis kemanapun. Jadi intinya ini masih segelan ya, aman untuk sinyalnya dan tidak terjadi apa-apa, dan belum pernah digarap sama orang lain. Jadi ini yang pertama saya garap untuk sinyal Xiaomi Redmi S2 enggak bekas servisan orang lain ya. Jadi yang saya khawatirkan di sini kebanyakan Xiaomi itu terjadi kerusakan di IC WTR. Kenapa di IC WTR? Karena untuk Xiaomi yang tidak ada sinyal sama sekali biasanya terjadi di IC WTR, tetapi kalau masih kebaca dicek jaringan biasanya IC PA dan IC RF juga suka bermasalah, tidak di IC WTR. Misalkan begini, kemarin saya dapat kasus Xiaomi Redmi 4A yang kasusnya ini nggak bisa masuk ke 4G ya, dia nggak bisa masuk ke 4G, dan ternyata itu bukan IC WTR nya kalau nggak bisa masuk ke 4G. Ketika masuk ke 4G dia balik lagi ke itu IC RF. Kemarin gue ganti IC RF dan down ya. Dan oke, kita akan langsung eksekusi IC WTR nya. Kita tambahkan plug cair di atas IC nya agar pada saat pemanasan itu dapat panas dengan optimal dan dapat memanasinya dengan maksimal ya. Oke, di sini saya menggunakan blower Quix 850A yang analog, yang biasa, bukan yang ori. Di sini gue membeli dulu itu sekitar 4,5, gak tahu sekarang ya kisaran 400, dan ini juga blower umurnya sudah 2 tahun ada di konter saya, dan ini sangat awet sekali dan rekomendasi lah buat kalian, buat para teknisi pemula. Tapi kalau kalian baru pemula banget, kalian jangan dulu mengganti IC ya. Kalian harus bertahap seperti mengganti LCD dan mengganti konektor casnya terlebih dahulu, jangan langsung ke IC, karena ke IC itu sangat susah sekali kalau menurut saya, dan harus benar-benar presisi, karena di kaki IC itu ada beberapa kaki. Kalau tidak presisi satu kaki pun juga itu dia tidak akan muncul, ataupun dia akan mengakibatkan handphone mati total ataupun short ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan di sini blower dengan
angin ataupun heaters 4,5 dan panasnya itu 5,5. Panasnya berlebihan ya, ini enggak berlebihan, panasnya juga seimbang karena blower punya saya ini sudah oleng ya. Kalau panasnya ini di bawah 5 itu enggak bakal kecopot CIC ini, bakal lama sekali dan bikin tangan kita pegal ya kalau panasnya ini enggak terlalu berlebihan. Dan kita juga kalau mau mengganti IC power ataupun IC apapun itu, komponen yang berada di sekitar IC yang mau kita eksekusi itu harus dilapisi dengan aluminium foil karena kita jaga-jaga untuk tidak terjadinya kerusakan di area yang lain ya. Oke, ini sudah copot untuk IC-nya ya. Ini sudah kita copot dan kita akan langsung bersihkan untuk kakinya. Dan ini saya kata karena ada pelanggan, karena saya juga di sini lagi sendirian, karena kalau ada pelanggan saya juga susah ya. Dan ini sudah saya bersihkan tadi dengan menggunakan blower, dan sebelum gue blower kaki-kakinya ditambahin plug dulu dan blower lalu solder ya kaki-kakinya. Dan itu lebih merata banget ketika kita blower kaki-kakinya dan kita solder untuk kaki-kakinya. Si timahnya itu akan menempel pada solder dan itu akan merata banget. Dan ini sudah saya lakukan hal seperti yang saya tadi bicarakan, dan ini setelah itu saya sikat-sikat dengan menggunakan thinner. Dan sudah saya sikat-sikat dengan menggunakan thinner, saya langsung menambahkan plugnya kembali di IC-nya ya. Dan di sini saya langsung memblowernya agar si plugnya itu dapat merata di kaki-kaki IC-nya agar lebih mudah pada saat kita pemasangan IC WTR-nya ya. Untuk IC WTR itu sangat kecil ya, jadi ya mudah lah ya untuk yang kecil-kecil kayak gini untuk memanasinya, nggak seperti yang besar ya. Kalau yang kecil nggak kita goyang juga nggak apa-apa, tetapi kalau yang besar itu harus kita goyang karena untuk IC kakinya harus melelehnya secara sempurna dan merata ya. Nah, ini untuk IC-nya dia sangat kecil sekali ya. Dia sangat kecil sekali, jadi mudah sekali untuk kita memasangkan IC-nya. Tapi untuk mempresisikan sebuah IC itu sama saja, mau yang kecil mau yang gede juga itu sama ya. Tergantung bagaimana keahlian kalian memasangkan IC dan memblowernya ya. Ketika blowernya terlalu panas dan IC kaki-kaki IC-nya menjadi meleleh dan menyatu satu sama lain, itu akan mengakibatkan konslet ya, dan handphone bisa menjadi mati total gara-gara konslet itu ya. Dan sebelumnya saya juga memfoto kaki IC-nya terlebih dahulu, letak IC-nya agar tidak salah pada saat saya pemasangan IC ya. Seperti yang saya ketahui di IC power ataupun di IC WTR ataupun di IC lainnya, di setiap IC itu ada titik ya, titik penanda di mana letak IC itu yang seharusnya kita pasangkan. Jadi saya foto dulu tadi di mana letak titiknya. Dan letak titiknya itu ada di bawah dan saya memasangkannya seperti titik yang ada di foto tadi. Tetapi kalau kalian sudah hafal semua titik yang ada di IC ya, berarti kalian sudah pro dan kalian tidak usah memfotonya lagi ya untuk dokumentasi pada saat kita pemasangan IC. Tapi karena ini saya pemula ya, jadi saya memasangkan IC sebelum saya pasangkan, saya memfotokannya dulu ya. Dan ini untuk proses pemasangan saya menggunakan blower dengan tegangan yang sama juga, heater yang sama, dan panas pun juga yang sama ya. Untuk mempresisikannya ini agak lumayan lama karena saya juga pemula ya, dan ya intinya saya juga belajar dari kalian. Apabila ada yang salah dari pemasangan IC saya ataupun perkataan saya, mohon untuk dikoreksi oleh kalian ya. Dan jadi di sini saya bukan hanya share kepada kalian, tetapi kalian juga share ilmu kepada saya ya. Saya juga masih belajar dan saya juga ingin belajar banyak dari kalian semua ya, khususnya kalian semua para teknisi pemula ya. Jadi kalau bertemu kita pemula dan pemula itu agak sedikit nyambung ya untuk berargumentasinya. Tetapi kalau untuk senior dan pemula itu, yang pemula itu agak sedikit menunduk ya, karena kita tidak memahami ilmu yang dia omongkan terhadap kita, jadi kita enggak meresponnya terlalu cepat. Dan ini sudah saya ganti ya untuk IC-nya, dan saya cut lagi karena ada pelanggan lagi yang mau servis handphone. Jadi saya cut di videonya, nggak mungkin saya lanjutkan di videonya ya, karena saya cut dan saya
matiin dulu dan baru saya mulai lagi videonya ya. Dan ini sudah kering. Kalau sudah melakukan pergantian IC, kita tunggu sampai kering dulu, kita tunggu sampai panasnya menghilang dulu, baru kalau panasnya menghilang boleh kita tes drive ke IC, ke handphone ya. Dan ini panasnya sudah hilang, dan tadi juga saya sudah membersihkannya dengan menggunakan sikat gigi dan sedikit thinner nggak terlalu banyak, membersihkan IC yang baru saja dipakai. Dan kita akan tes untuk IC-nya, apakah IC-nya benar-benar bisa bekerja di handphone ini ya. IC ya, WTR ini banyak variannya ya, seperti sama Redmi 3S, Redmi 4A, Note 5A, Redmi 5A, Redmi S2 juga itu sama ya. Ini IC WTR benar-benar multifungsi, dan kita wajib stoknya untuk yang banyak ya, karena kegunaannya itu ada persamaannya di beberapa handphone ya. Lebih dari 5 handphone, Redmi 3S, 4A, Redmi 3X, Redmi 5A, Redmi S2, Note 5A ya. Ini IC WTR nya sama. Jadi untuk pemasangan IC WTR itu ketika kita membeli yang baru di toko spare part, itu kita nggak usah cetak ulang lagi untuk IC WTR ya, biasanya langsung oke. Untuk IC WTR nya ada yang nelfon. Halo, selamat siang. Tadi kita cut dulu karena ada yang nelpon ya, lumayan sih, penting nggak penting kita harus angkat teleponnya terlebih dahulu ya, karena siapa tahu servisan yang masuk via telepon WhatsApp tadi ya. Oke, dan kita lanjut ya. Ini akan pengetesan dan belum kita pasangkan untuk back covernya karena takutnya tidak berhasil ataupun tidak down ya. Untuk pemasangan sih hanya begitu ya. Tapi untuk pemasangan IC yang lainnya itu harus cetak ulang dulu, karena biasanya untuk IC seperti IC power, IC CPU itu wajib dicetak. Karena kenapa? Karena kalau tidak dicetak, IC kaki-kakinya itu keras ya, dan sulit banget untuk menempel ke kaki IC yang ada di mesin ya. Jadi kita harus cetak ulang dulu. Tapi untuk IC yang kecil kayak begini, seperti IC WTR, IC area sinyal, itu nggak usah dicetak ya. Seperti IC backlight, IC WiFi juga nggak usah dicetak, kita langsung pasangkan ya. Dan untuk keberhasilan itu tergantung dari supirnya, tergantung dari kitanya ya. Nah, kalau kitanya hoki kepada IC ya akan berhasil ya, karena pasang IC itu tidak semudah yang kita bayangkan. Tinggal blower lalu berhasil, tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu kalian coba terlebih dahulu. Biasanya pasang IC power sudah habis 5 belum berhasil, itu juga saya pernah mengalami ya, untuk saya yang pemula. Tapi perlu kita belajar dari pengalaman kita ya. Dan ya ini sinyalnya masih nggak ada, dan alhamdulillah ya berhasil. Di Xiaomi S2 tidak ada sinyal ya. Sekarang sinyal 4G-nya nongol ya. Dan coba kita hidupkan data ya, data tidak mau, tapi ada pemberitahuan, ada pembatasan data seluler ya. Oke ya. 4G dan 3G sudah nongol. Semoga ini bisa bertahan lama ya, dan tidak balik lagi ke konter saya. Karena biasanya kalau untuk klaim garansi balik lagi itu agak lumayan rumit ya. Tapi garansi di konter saya biasanya itu 1 minggu, dan ya tidak ada garansi lagi kalau melewati batas dari 1 minggu itu ya. Oke, kita langsung rapikan lagi karena sudah dirasa ya. Tadi area sinyalnya sudah nongol, berarti benar ini fix di IC WTR nya yang bermasalah ya, bukan di jalurnya atau di komponen-komponen kecil yang lainnya ada yang ngesot. Dan kebanyakan pula untuk di Xiaomi itu kalau misalkan tidak ada sinyal, nggak kedeteksi sama sekali, dan dicek jaringan, mencari jaringan manual pun juga tidak ada sinyal atau provider yang muncul ya, seperti Indosat, Telkomsel dan lain-lain, itu berarti fix dari sinyalnya. Tetapi kalau ada yang muncul, biasanya dengan direhot ICPA nya juga dia mau ya, biasanya itu di ICPA kalau kayak begitu. Dan banyak banget untuk kerusakan sinyal yang harus kalian ketahui. Area sinyal itu ada ICPA, yaitu IC HG, IC GSM, dan IC RF itu IC 3G, dan IC WTR itu IC 4G yang biasanya. Dan yang biasa kebanyakan rusak itu berada di IC WTR nya seperti yang saya ganti ini ya. Dan lebih mudahnya lagi ketika handphone ini tidak ada sinyal sama sekali, jadi kita dapat menganalisanya, oh ini di IC WTR. Dan sebelum kalian langsung mengatasi atau memponis IC-nya, alangkah baiknya kalian cari dulu ataupun nyelam dulu di grup ataupun di YouTube buat memastikan bahwa ini benar-benar kerusakannya di IC WTR ya.
ya kita pasangkan lagi, dan ini agak mengkhawatirkan sih untuk LCD nya. Dan ada bahan nih, 1 bulan atau 2 bulan 3 bulan lagi kita akan mengganti LCD yang ini ya. Semoga aja yang servis balik lagi ke kita untuk pergantian LCD, dan bukan untuk garansi area sinyalnya ya. Oke, kita pasangkan lagi ya. Kita akan coba lagi apakah sinyalnya nongol kembali ataukah dia tidak ada lagi. Dan ya, saya sih mau berhasil ataupun tidak, saya akan upload kepada kalian semua ya, karena kalian semua juga nggak mungkin belajar dari keberhasilan ya. Belajar dari kegagalan itu adalah motivasi ataupun guru terbaik kita semua ya, untuk menghadapi dan menjauhkan kita dari kegagalan lagi. Jadi kita mengetahui sebuah pengalaman ataupun kegagalan menjadikan ilmu baru ya, bahwa kita nggak boleh seperti itu lagi. Oke, sinyalnya nongol kembali. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.